Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita berikan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Selamat pagi, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita beribadah dengan sukacita dan terimalah berkat dari Tuhan. Mari kita beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam berkat, salam damai. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai, memberkati kita pada ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Pagi ini kita ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan dan anugerah-Nya dalam setiap hidup kita. Biarlah pada pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita kepada Dia yang begitu mengasihi kita, yang menyertai setiap kehidupan kita sampai saat ini. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya aku mengagumi. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mari katakan sama-sama. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari katakan sama-sama jemaat Tuhan. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib Tuhan. Biarlah tiada hentinya kami mengaguminya Tuhan. Ku mengagumi,
bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat terima kasih Tuhan. Syukur. Naikkan syukur-Mu saudara. Dia baik. Dia baik. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hari-hari yang kami jalani, kami boleh melihat betapa kasih setia-Mu senantiasa menyertai setiap hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, di setiap pujian yang kami nyatakan, ada kuasa, sehingga pulang dari tempat ini kami boleh membawa berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Dan kami mau memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dialah gunung batu dan keselamatanku. Mari kita mau bersorak-sorai buat Dia. Amin. Kita mau naikkan syukur kita sebab cintanya padaku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam setiap hidup kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Senantiasa ditunjukkannya kasih setianya dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari katakan Allah itu baik. Allah itu Rasakan saudara kebaikan sungguh Tuhan dalam baik hidup kita. bagiku. Kalau kita hitung tidak ada akan habisnya. Tunjukkannya Amin. kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak
jalani, kita senantiasa merasakan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai dalam setiap hidup kita. Mari kita mau terus naikkan syukur kita atas kebaikannya, karena dialah Yesus Tuhan kita. Amin. Rasakan kasih-Mu, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau terindah. Mari sedang jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih Tuhan. Bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentuk kita. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau terindah. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan. Yesus, Kau terindah. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu indah dalam setiap hidup kami. Sekalipun mungkin kami merasa bahwa ketika kami ada di dalam pergumulan, mengapa Tuhan, mengapakah ini menimpa kehidupan kami? Tetapi dengan iman percaya kami melihat Engkau, bahwa Engkau selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan.
Engkau tidak pernah gagal untuk memimpin kehidupan kami. Engkau selalu memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sungguh bekerja di tengah kami. Pujian yang kami naikkan, Engkau telah bertata di atas pujian kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kalau kami akan merenungkan firman-Mu, biar Roh Kudus, Engkau yang bekerja di dalam setiap hati kami. Engkau menerangi kami Tuhan, bukakanlah pikiran kami dan hati kami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Biar firman ini boleh sungguh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini, di bulan ini kita masih membawa tema mengucap syukur. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini saya beri tema, siapakah yang dapat bersyukur? Siapakah yang dapat bersyukur? Kita akan membaca di dalam Injil Lukas 15 ayat 18 sampai ayat 24. Injil Lukas 15 ayat 18. Ini adalah perikop tentang perumpamaan anak yang hilang. Tapi saya ingin kita membaca mulai langsung di ayat yang ke-18. Lukas 15 ayat 18 berbunyi demikian. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah saudara mengalami kehilangan sesuatu? Dan sesuatu itu berharga bagi saudara. Apa yang saudara rasakan? Saudara, saya pernah kehilangan tas dan dompet saya. Di dalam tas itu ada HP dan di dalam dompet itu ada sejumlah uang berisi surat-surat berharga. Di dalam keadaan seperti itu saya gelisah. Ya. Kemana ini gitu ya? Dan saya sedih. Saya mencoba berpikir bagaimana cara untuk menemukan barang saya yang hilang itu agar bisa kembali. Dan puji Tuhan, ketika saya bisa menemukan kembali tas dan dompet saya itu, sekalipun uangnya lenyap karena dicopet, ya. Dijambret, bukan dicopet tepatnya. Ada sukacita yang luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena selama beberapa hari itu saya berpikir gimana saya bisa mendapatkan lagi. Dan ketika itu saya bisa dapatkan, wah ada sukacita, ada ucapan syukur kepada Tuhan. Karena benda berharga yang hilang itu sudah didapat kembali oleh saya. Saudara, di dalam kisah tentang anak yang hilang,
kita mendapati tentang Bapa. Bapa yang sangat bersyukur dan sangat bersuka cita karena anak bungsunya yang hilang, yang tanpa kabar berita, datang kembali ke rumah. Bapak tidak memarahi si bungsu karena apa yang sudah diperbuatnya. Tetapi sebaliknya, ketika dia melihat anaknya itu dari jauh, wow, Bapak sangat bersyukur. Dia sangat bersuka cita menyambut kedatangan si bungsu. Bukan hanya Bapak yang bersyukur, tetapi si bungsu pun bersyukur. Si bungsu yang mengalami kegelisahan pada awalnya akibat kesalahan dan juga kekhawatiran kalau dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Jangan-jangan bapaknya menolak dia dan akan mengusir dia. Tetapi ketika yang terjadi itu sebaliknya, tidak dia duga saat dia melihat bapaknya itu menyongsong dia dan menyambut dia, menciumi dia. Wow, si bungsu merasa sangat lega, ya. Ada kelegaan yang luar biasa. Oh, ternyata bapakku mau menerima aku kembali. Ada kelegaan, ada sukacita dan ucapan syukur di hati si bungsu oleh karena kebaikan hati Bapa. Saudara, dari kisah anak yang hilang ini kita menemukan bahwa siapa sesungguhnya yang dapat bersyukur. Ternyata bukan hanya Bapa, tetapi si bungsu dan juga si sulung seharusnya, ya, di dalam perumpamaan ini. Bapa bersyukur karena si bungsu telah kembali. Sementara si bungsu bersyukur karena Bapa mau menerima dia kembali. Sekalipun dia sudah bersalah kepada bapaknya, dia anak yang durhaka. Ya, karena dia meminta warisan sebelum bapaknya meninggal. Ini hal yang tabu, bukan ya? Apalagi bagi kita orang timur. Orang tua kita masih hidup tapi kita meminta warisan. Tetapi inilah yang dilakukan oleh si bungsu. Dan ketika bapaknya menerima dia kembali, wow, ada ucapan syukur. Ya, si bungsu bersyukur karena Bapa yang sudah menyatakan kebaikan kepadanya. Sementara si sulung seharusnya dia dapat bersyukur juga. Karena adiknya telah kembali. Dan bapaknya telah menerima serta mengampuni adiknya itu. Saudara, kalau kita melihat di dalam perumpamaan ini, di manakah posisi kita? Sebagai siapakah kita kalau kita ada menempatkan diri di dalam perumpamaan itu? Sebagai Bapa, sebagai si bungsu, atau sebagai si sulung? Jika kita berperan sebagai Bapa, maka kita dapat belajar dari Bapa. Bagaimana Bapa bersikap terhadap anak bungsunya. Kebesaran hati Bapa dalam mengampuni si bungsu dapat menjadi contoh dan teladan bagi kita. Apabila Bapa tidak mempunyai kebesaran hati untuk mengampuni, maka Bapa tidak mungkin dapat bersyukur dan bersuka cita menyambut si bungsu yang kembali. Jika Bapa tidak mengampuni, maka ketika si bungsu kembali, dia akan marah. Dari jauh dia melihat si bungsu, mungkin dia langsung kembali ke dalam rumahnya. Karena dia pada waktu itu ada di luar rumah, di pekarangan rumahnya. Tetapi ketika dia melihat dari jauh, mungkin dia akan segera masuk dan menutup pintu. Dia menyuruh semua pelayan-pelayannya untuk menutup pintu bagi si bungsu. Tetapi Bapa ini, ya, dia tidak marah kepada si bungsu, dia tidak mengusir si bungsu. Saudara, kalau saja ya di dalam perumpamaan ini Bapa tidak mengampuni si bungsu, maka ketika si bungsu kembali dia akan marah dan dia tidak ada lagi ucapan syukur. Tidak mungkin ada ucapan syukur dari Bapa. Tidak akan ada perayaan dan tidak akan ada sukacita di dalam rumah itu karena si bungsu kembali. Hati Bapa yang penuh pengampunan
siap menerima anaknya yang telah gagal, maka pengampunan Bapa itu membawa pemulihan dan sukacita yang besar kepada si bungsu dan seisi rumah Bapa karena pengampunan yang Bapa berikan. Bagaimana dengan si sulung? Si sulung sulit bersyukur. Ia memilih protes kepada bapaknya. Ia masih marah, ia jengkel kepada adiknya. Saudara, kalau kita ada di posisi si sulung, mungkin saja kita juga bisa berpikir yang sama seperti si sulung. Kita berpikir enak saja ya. Enak saja adikku ini sudah menghabiskan harta Bapak, berani-beraninya masih berani untuk pulang. Dan malah Bapak juga menyambut dia. Bapak itu malah membuat pesta perayaan untuk menyambut adiknya. Ada kebencian, ada kemarahan. Dan dia tidak mampu untuk mengampuni adiknya. Saudara, ketika kita sulit untuk mengampuni seperti si sulung, berbeda dengan Bapa yang mengampuni, maka tidak adanya pengampunan itu dapat menghalangi kita untuk kita mengucap syukur. Tuhan Yesus dalam kisah ini justru mau menunjukkan kebaikan hati Bapa yang mau mengampuni. Karena ada rahasia yang besar di balik sikap mengampuni. Ketika kita mengampuni saudara kita, maka kita akan dapat mengucap syukur. Pengampunan dan pengucapan syukur, pengampunan dan mengucap syukur itu seperti dua sisi mata uang. Ya, tidak bisa dipisahkan. Demikian juga dengan sukacita. Tidak dapat dilepaskan dengan mengucap syukur. Seseorang akan mengalami sukacita kalau hidupnya itu penuh dengan ucapan syukur, saudara-saudara. Kita dapat meneladani Bapa di dalam perumpamaan anak yang hilang ini. Siapakah yang dapat bersyukur? Yang dapat bersyukur adalah orang yang mau mengampuni sesamanya. Sulit bukan? Sulit, tidak mudah untuk mengampuni. Tetapi ada rahasia yang besar ketika kita mengampuni. Seperti halnya Bapa, dia tidak mengingat kesalahan daripada anaknya. Tetapi Bapa itu langsung membuka tangannya dan memeluk anaknya ini. Bapa tidak mengingat kesalahan dan kedurhakaan anaknya. Dia menerima sepenuhnya si bungsu. Di dalam ayat yang ke-20 di bagian terakhir bagian C, dikatakan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dia sudah dihianati, Bapak sudah dihianati oleh anak bungsunya. Tetapi Bapak ini memilih untuk menerima kembali si bungsu. Bapak merangkul dan mencium si bungsu. Saudara, kita pun dapat memilih untuk mengampuni supaya kita mengalami sukacita dan kita dapat bersyukur. Kita dapat bersyukur dan mengalami sukacita dengan cara mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi, ampunilah orang yang bersalah kepada kita, maka hati kita akan meluap dengan ucapan syukur dan sukacita. Saudara mau mengalami sukacita dalam hidup kita? Amin. Firman Tuhan mengatakan, seperti halnya Bapa di dalam perumpamaan ini, engkau akan dapat mengucap syukur ketika engkau tidak mengingat lagi kesalahan saudaramu. Ketika kita mengampuni, maka kita akan bersyukur. Ya, ada sukacita di dalam hidup kita. Saudara, sekarang jikalau kita di dalam perumpamaan ini menempatkan diri sebagai anak bungsu,
Bukankah kita juga akan sangat bersyukur ya? Akan sangat bersyukur dan bersuka cita ketika kesalahan kita tidak diingat-ingat lagi. Jika dosa kita diampuni, ketika kita diterima dengan hangat oleh orang yang telah kita hianati. Tentu kita akan sangat bersyukur. Kita akan sangat bersuka cita, ada kelegaan di hati kita. Seperti yang dialami oleh si bungsu. Si bungsu merasa sangat bersyukur karena dia telah diterima kembali oleh Bapa. Sebelum dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya, dikatakan ia merasa tidak layak. Tidak apa-apa, seandainya aku kembali kepada Bapa, enggak perlulah aku dianggap lagi sebagai anak. Aku dianggap sebagai hamba saja aku mengucap syukur. Si bungsu menyadari kesalahannya yang besar. Dia menganggap bahwa dirinya itu sudah sangat berdosa kepada bapaknya. Sehingga dia menganggap yang pantas bagi dirinya adalah menjadi hamba dari bapaknya. Saudara menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Namun diampuni dan tidak diingat-ingat lagi kesalahan kita oleh Tuhan. Seharusnya membawa kita kepada ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab juga dikatakan seorang yang bernama Zakheus. Zakheus merasa dosanya sangat besar karena dia menjadi pemungut cukai. Dia kaya raya, tapi dia tidak disukai oleh orang. Karena dia memungut pajak yang sangat besar. Tetapi saat Yesus mengatakan, Zakheus, turunlah, aku mau makan di rumahmu. Apa yang dirasakan oleh Zakheus? Wah, Zakheus merasa sangat bersyukur. Dia bersuka cita oleh karena Yesus berkenan menerima dia. Saudara, pujian yang pertama tadi mengatakan, betapa hidupku ini berharga di matamu Tuhan. Engkau menjadikan aku sebagai anakmu. Siapa kita saudara-saudara? Kita ini orang berdosa. Tetapi Tuhan menerima kita, mengampuni dosa kita. Demikian juga dengan perempuan berdosa. Ya, yang dicatat juga oleh Alkitab. Yang kedapatan berbuat zina. Orang Farisi dan ahli Taurat membawa perempuan ini di hadapan Yesus. Dan mereka hendak menghukum rajam. Mereka akan melempari perempuan ini dengan batu. Tetapi Yesus menyelamatkan perempuan ini. Perempuan ini merasa sangat bersyukur karena dia diselamatkan. Diampuni dosanya oleh Yesus. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih yang besar karena dia sudah diampuni. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Simon Petrus, ia mengurapi kaki Yesus. Ia mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sebuah bentuk ucapan terima kasih. Karena dosanya yang banyak telah diampuni. Bagi orang Farisi, tindakan perempuan ini berlebihan. Karena menghambur-hamburkan uang dengan menuangkan minyak wangi yang mahal ke kaki Yesus. Tetapi Tuhan Yesus justru mengatakan demikian. Bahwa orang yang paling berhutang, yang paling banyak berhutang, dan jika hutangnya itu dihapuskan, maka ia yang paling banyak berterima kasih. Saudara, apakah kita juga memiliki kesadaran akan hal ini? Seperti halnya si bungsu. Seberapa besar ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mungkin saudara berkata, dosa saya tidak banyak kok. Bahkan saya dari kecil sudah kenal Tuhan Yesus. Saya sudah jadi Kristen, orang tua saya juga. Saya rajin ke sekolah minggu. Lalu apakah hal itu membuat saudara kurang bersyukur?
atas pengampunan yang Tuhan Yesus berikan. Saudara, janganlah kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Padahal Tuhan kita sudah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Seharusnya kita seperti perempuan berdosa ini. Seperti Zakeus. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kita kepadanya, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Pakailah aku Tuhan. Pakailah hidupku. Mari kita melayani Dia. Melayani Tuhan kita. Dan kita mau hidup senantiasa benar di hadapan Tuhan. Maka ketika kita melakukan hal itu, kita sedang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu si bungsu dan juga Bapa yang bersyukur. Sekarang mari kita melihat si sulung. Kalau kita menempatkan diri sebagai si sulung di dalam perumpamaan ini, saudara, si sulung dia tidak menyadari keberadaan dirinya sebagai anak bapa. Dia anak bapa, tetapi dia menempatkan dirinya justru sebagai hamba dibanding sebagai anak yang dapat menikmati segala kepunyaan bapaknya. Ketika bapa menerima kedatangan si bungsu dengan mengadakan pesta, memberikan pakaian yang indah bagi si bungsu. Hal itu membuat dia menjadi iri. Dia marah kepada bapa. Dia menganggap bahwa bapa itu bersikap tidak adil terhadap dia. Dia merasa bahwa yang selama ini bekerja keras, mengurus ladang kepunyaan bapa itu, dia. Aku ini loh, aku. Tapi bapa itu tidak pernah melakukan apa yang dia lakukan kepada si bungsu yang durhaka itu. Si sulung begitu marah. Bukan hanya marah, dia iri. Dia iri atas perlakuan bapa terhadap adiknya. Si sulung ini anak yang baik sebetulnya. Ya. Menjadi anak yang baik yang melayani bapa. Bahkan dia tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Namun sayang, bapak ini tidak pernah memberikan seekor anak kambing katanya untuk bersuka cita bagi dia dengan sahabat-sahabatnya. Kenapa Bapak? Engkau tidak memberikan seekor anak kambing kepadaku supaya aku juga bisa berpesta dengan sahabat-sahabatku. Mengapa engkau malah memberikan seekor anak kambing muda diberikan kepada si bungsu yang durhaka itu. Lalu mengadakan pesta yang besar. Sedangkan aku, Bapak tidak pernah memberikannya kepadaku. Tetapi apa yang dikatakan Bapak? Bapak berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, bagaimana si sulung tidak memahami hal itu? Dia dekat dengan Bapa, dia tinggal bersama Bapa, tetapi dia tidak menganggap kepunyaan Bapa adalah kepunyaannya. Heran bukan? Padahal ada pepatah yang mengatakan demikian. Apa yang dimiliki orang tua sudah pasti menjadi milik anak, bukan? Tetapi apa yang dimiliki anak belum tentu menjadi milik orang tua. Ya. Si sulung tidak menyadari bahwa dia dapat turut memiliki dan menikmati segala kepunyaan bapaknya. Rupa-rupanya si sulung ini hanya menganggap kepunyaan bapak, ya kepunyaan bapak saja. Ya, aku tidak bisa menikmatinya kalau bapak tidak memberikannya kepadaku.
Sehingga dia tidak berhak menikmati kepunyaan Bapa. Si sulung hanya menunggu Bapa memberikan untuk seekor anak kambing saja loh. Padahal dia bisa langsung saja mengambilnya. Atau kalau dia ini kan anak baik ya, anak yang sopan. Bolehlah dia datang kepada bapaknya. Pak, bolehkah aku mengambil seekor anak kambing muda supaya aku bisa berpesta dengan sahabatku? Dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukannya dan ini sangat disayangkan saudara. Padahal dia bisa langsung mengambilnya. Dia tidak menggunakan haknya sebagai anak dari Bapa. Bukankah anak kita tidak harus meminta izin ya? Kalau dia mau masuk rumah, oh ini rumah Bapak aku. Jadi aku harus ketuk dulu. Anak saya itu saya beri kunci ya. Karena dia anak saya. Tapi tidak mungkin saya akan berikan kepada sembarang orang rumah saya. Karena dia anak saya, oh ya saya akan berikan kunci rumah kepadanya. Dan dia bebas untuk masuk kapan saja ke dalam rumah. Dia bebas untuk memakan makanan yang disediakan. Dia juga berhak meminta apa yang dia butuhkan. Dan sebagai orang tua, kita pasti akan berusaha untuk mencukupkan kebutuhan anak kita. Saudara, Bapa dalam perumpamaan ini bukan bersikap tidak adil terhadap anaknya. Tetapi karena si sulung tidak menyadari hak-haknya sebagai anak. Hal itu membuat dia tidak dapat turut bersyukur dan bersukacita bersama Bapa saat menyambut kembalinya si bungsu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti si sulung yang tidak bisa bersyukur, tidak dapat bersyukur karena kita merasa iri melihat orang lain tampaknya lebih beruntung dan lebih diberkati. Aku ini sama-sama anak Tuhan loh, tapi kenapa ya? Kok Tuhan itu bersikap tidak adil? Dia begitu diberkati, sedangkan aku tidak. Seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Apalagi ya saudara, sekarang ini media sosial, wah banyak menampilkan hal-hal yang mewah gitu ya. Wah, ada orang yang bepergian kemana-mana, dia bisa makan makanan yang lezat, yang enak-enak, berpindah-pindah tempat ya. Katanya pura-pura bahagia ya. Jadi mereka ini menunjukkan tentang mobil mewahnya, rumah mewahnya dan sebagainya. Apa yang ditampilkan dalam media sosial itu dapat saja membuat iri orang yang tidak memiliki seperti yang mereka miliki itu. Dan hati-hati saudara, iri hati itu menghalangi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya kita bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan saat ini dalam hidup kita. Kita dapat menikmatinya. Kita ini anak Bapa. Kalau kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita tanpa harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita akan bersuka cita, kita akan berbahagia. Mungkin kita tidak sama dengan orang lain ya, tetapi mari kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bersyukur, terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Engkau berikan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku. Terima kasih untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepadaku. Aku mengucap syukur atas semuanya itu Tuhan. Saudara ingat, ucapan syukur itu mendatangkan kebahagiaan. Hanya orang-orang yang bisa bersyukur yang akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari perumpamaan tentang anak yang hilang ini, Tuhan Yesus hendak mengajar kita tentang mengucap syukur.
Siapakah yang dapat bersyukur? Siapa yang dapat bersyukur? Yang dapat bersyukur adalah orang yang mengampuni sesamanya seperti Bapa. Kita akan dapat bersyukur apabila kita memiliki hati yang terbuka, hati yang mau mengampuni. Maka kita akan bersyukur. Dari si bungsu kita belajar bahwa yang dapat bersyukur adalah orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita semua sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa kita pun sudah dihapuskan. Hutang dosa kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Setiap kita telah mengampuni pengampunan. Berikutnya, siapakah yang dapat bersyukur? Yang dapat bersyukur adalah semua orang. Seharusnya semua orang, terlebih lagi anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Karena kenapa? Lihatlah kebaikan Tuhan bagi semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan itu memberikan baik kepada orang benar maupun orang jahat. Tuhan menerbitkan matahari. Tuhan menurunkan hujan bagi semua orang. Itu kebaikan Tuhan. Bukan hanya bagi kita anak-anak Tuhan, tetapi bagi semua orang. Dan seharusnya semua orang bisa bersyukur. Dan terlebih lagi kita anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah mengerti. Bahkan Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita. Maka kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau aku bangun pagi hari ini, aku masih bisa bernafas. Aku bisa menghirup udara. Aku bisa melangkahkan kakiku datang beribadah di rumah Tuhan. Tanpa aku merasa sakit. Aku bersyukur aku bisa melangkahkan kakiku dengan tegak, dengan ajak bisa datang ke rumah Tuhan. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Saudara, kita sulit bersyukur karena menganggap semua kebaikan dan pemberian Tuhan itu sudah sepatutnya Tuhan berikan kepada kita. Mari belajarlah bersyukur untuk setiap berkat yang dianugerahkan kepada kita. Kita mau menikmati segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita nikmati setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini saudara, adakah di antara saudara yang sulit untuk bersyukur kepada Tuhan? Cobalah untuk melihat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Apa saja yang Tuhan sudah perbuat atas hidup kita. Sekalipun mungkin keadaanmu membuat engkau tidak mudah untuk bersyukur. Tapi mari kita melihat kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Saya percaya bahwa saudara telah banyak mengalami keajaiban Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Bersyukurlah untuk pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi kita. Bersyukurlah untuk semuanya itu. Ucapkan terima kasih Tuhan. Ketika engkau memulai harimu, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kita yang tidak layak dianggap sebagai anak karena dosa kita. Namun dosa kita diampuni dan kita diangkat menjadi anaknya. Dia adalah Bapa kita. Bapa yang sungguh amat baik. Karena itu pagi hari ini saya mengajak kita untuk berkata kepada Tuhan. Melalui pujian. Tuhan, dengan apa akan kubalas kasih-Mu? Dengan apa aku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Mari saya mengajak untuk worship leader dan singers membantu saya untuk menyanyikan pujian ini. Dan kita akan bangkit berdiri bersama-sama saudara. Melalui pujian ini mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan dari awal, dengan apa akan ku balas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mari katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Musik mengalunkan pujian ini. Saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk kami selalu mengucap syukur kepadamu dalam keadaan apapun kami. Karena tidak ada alasan bagi kami ya Tuhan untuk tidak mengucap syukur kepadamu. Engkau selalu melimpahi kami dengan berkat-berkat. Engkau selalu melimpahi kami dengan kebaikan-Mu. Engkau selalu melimpahi kami Tuhan dengan sukacita, damai, sejahtera, kemurahan. Dan itu Engkau sediakan bagi kami setiap hari. Bukakan mata rohani kami, supaya bahkan Tuhan di dalam keadaan kami yang sulit bersyukur, kami tetap dapat melihat kebaikan-Mu itu, kemurahan-Mu itu dalam hidup kami. Mari Tuhan, ajar kami Tuhan. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Saya serahkan kepada Audi. Bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih buat firman yang telah Tuhan berikan pada pagi hari ini ya Tuhan.
Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Ajar kami Tuhan, apapun keadaan kami, ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Bukan karena berkat-berkat-Mu, bukan karena kekuatan kami. Ajar kami untuk bersyukur karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami dengan memberikan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk memaafkan sekeliling kami Tuhan. Apapun kesalahan sekeliling kami, baik rekan kami, keluarga kami semuanya, seperti Engkau sudah mengajarkan kami untuk selalu memaafkan. Ya Tuhan, biarkan kami pelayan-pelayan-Mu, kami gereja-Mu Tuhan, menjadi yang sulung di hadapan-Mu Tuhan. Bukan seperti anak sulung yang terhilang Tuhan Yesus, tapi ajar kami, jadikan kami yang sulung seperti Tuhan kami Yesus Kristus adalah yang sulung yang berasal dari Engkau Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih buat hari ini. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan Roh Kudus, biar Tuhan yang terus tolong kami. Biar Tuhan Roh Kudus yang meremakan firman-Mu hari lepas hari. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa penekanan warta jemaat. Giaku mendukung pembangunan 2 toilet untuk asrama putri di Panti Asuhan 5 Roti dan 2 Ikan di Banyumanik. Terima kasih atas dukungan jemaat dan donatur lainnya dalam berpartisipasi pelayanan sosial ini. Mari kita terus mendukung pelayanan diakonia Giaku. Biarlah Giaku menjadi gereja yang berbuah lebat dalam pelayanan sosial dan rajin menyatakan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan memberkati. Mari kita saksikan kegiatan ini. Dimasuki gerbang Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari bersorak bagi Dia bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yes! Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Come on. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku. Come on. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Yes, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Penekanan pertama dalam warta jemaat, pulang ke rumah Bapa, Ibu Anastasia Maria Johana Cendanasari dalam usia 79 tahun. Alamat Jetak Kedungdowo, Kaliwungu, Kudus. Meninggal hari Sabtu 27 Juli 2024. Jenazah disemayamkan di ruang B Dharma. Upacara gereja ibadah tutup peti Minggu 28 Juli 2024 jam 6 sore. Ibadah penghiburan hari Senin 29 Juli 2024 jam 6 sore. Ibadah pemberangkatan Selasa 30 Juli 2024 jam 9 pagi
berangkat ke pemakaman Prambatan jam 10 pagi. Berikutnya PDF serempak akan dilakukan secara serempak pada hari Rabu 31 Juli 2024 di tempat wilayahnya masing-masing. Silakan bergabung dan berfellowship di wilayah masing-masing. Berikutnya penerimaan keanggotaan baru. Berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan nama pemohon sebagai berikut. Nama Felicia Tanuwijaya, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Surabaya 8 Desember 1997, alamat Jalan Getas Pejaten, Jati Kudus, asal gereja GBI Tanjung Lapang, baptis oleh Pendeta David Daring STH, nomor akta 21/GBI TL/4 2016. Maka dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak minggu ini tanggal 28 Juli 2024, Saudari Felicia Tanuwijaya telah resmi menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kami menyampaikan selamat bergabung dengan keluarga besar Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada hadir pagi ini? Saudari Felicia? Oh, mungkin nanti siang ya. Yang kedua, ibadah yang kedua. Beston pagi keluarga. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga dalam Beston pagi raya keluarga bersama setiap hari Sabtu jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Berikutnya untuk pemilihan majelis. Nah, sebaiknya saksikan dulu tayangan untuk pemilihan majelis ini. Petrus Suyatno Sutanto nomor 1. Geaku berfungsi gereja persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Amin. Shalom, nama saya Agus Suhianto, nomor urut 2. Giaku melayani dengan kasih. Shalom, saya Muji Hartono, nomor urut 3. Giaku semakin serupa Kristus. Saya Budi Santoso, nomor urut 4. GI aku terus berkarya dan melayani dengan kasih. Terima kasih. Shalom, saya Beni Jaburianto, nomor 5. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai lansia, tetap GI aku. Shalom, saya Natalia Kristianti, nomor 6. Giaku peduli, menginspirasi, dan berdampak. Shalom, saya Lukas Karwoto, nomor 7. GI aku makin besar, makin berkenan. Shalom, nama saya Daniel Primajaya, nomor urut 8. GI aku peduli, penuh kasih, dan menjadi berkat. Shalom, saya Thomas Adi Winarto, nomor urut 9. Mampukan kami melayani Giaku dengan sungguh. Shalom, nama saya Rian Christian Wiguno, nomor 10. GA Kudus, Honoring God, Inspiring People. Shalom, saya Stephen Adriel Antonia, nomor 11. Berkat dikelola dengan integritas,
profesional, dan transformatif. Terima kasih. Shalom, saya Unarjo Sutikno, nomor urut 12. Kiaku bertumbuh, berkembang, dan menjadi besar. Saya Esther Tristia, nomor 13. Kiaku maju, bersahabat, mengasihi, dan melayani. Shalom, saya Agnes Kristia Himawan, nomor 14. Kiaku berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus, saya Gunawan Gotiongsin, nomor urut 15. GEAku bersahabat, berhikmat, berkuasa, dan berbuah lebat. Shalom, saya Markus Diki Sistanto, nomor 16. Kiaku semakin cinta Yesus. Shalom, saya Geti Kustaman, nomor 17. Bersama Yesus, GI-aku luar biasa. Shalom, nama saya Hanawati, nomor 18. Giaku gandul Gusti saklawase. Saya Heri Setiawan, nomor 19. Giaku Unity in Diversity. Baik, akan dilaksanakan pemilihan majelis periode 2024 sampai 2028 besok pada hari Minggu 11 Agustus 2024, waktu dalam ibadah raya pertama dan ibadah raya yang kedua. Informasi mengenai peraturan pemilihan, nama dan foto calon majelis bisa dilihat di lembar Warta Jemaat cetak maupun digital. Berikutnya pembelian 1 unit mobil New Hiace Premio. Mohon dukungan dan doa dari seluruh jemaat untuk pembelian sebuah unit mobil New Hiace Premio untuk mendukung pelayanan di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Dan dana yang masih dibutuhkan 16.630.000. Berikutnya baptisan air periode yang kedua, dukung dalam doa untuk ketiga saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air besok pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 pukul 4 sore sebagai berikut. Yang pertama Saudara Ananta Mandala Putra, yang kedua Ibu Hermia Hapsari, yang ketiga Saudari Michelle Annabel. Apabila ada keberatan yang sah, mohon disampaikan kepada Pendeta Elisa paling lambat Minggu 21 Juli 2024, harap jemaat malum. Kemudian untuk rekrutmen pelayanan singer, backing vokal, diberitahukan kepada jemaat bahwa pendaftaran rekrutmen pelayanan singer ditutup pada tanggal 31 Juli 2024. Bagi yang sudah mendaftarkan diri silahkan menghubungi kepada Ibu Yunling maupun kepada Bapak Yonatan. Untuk mendapatkan materi audisi, untuk selanjutnya akan diadakan audisi pada hari Kamis 8 Agustus 2024 jam 6 sore di lantai 1. Berikutnya kelas bahasa Korea. Akan segera dibuka kelas bahasa Korea yang terbuka untuk umum dengan pembagian kategori kelas sebagai berikut. Kategori kelas dasar SMP dan SMA Kamis jam 5 sampai jam 6 sore. Untuk dewasa Kamis jam 7 sampai jam 8 malam. Tidak dipungut biaya. Pendaftaran
kepada Saudari Grace di perpustakaan GIA Kudus. Kemudian untuk program belajar bersama. Program belajar bersama GIAKU untuk anak-anak sekolah dengan kategori kelas 3 SD, kelas 6 SD, kelas 1 SMP, kelas 3 SMP diadakan mulai pertengahan Agustus 2024 dengan mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Peserta membawa iuran kas sebesar 10.000 per bulan. Pendaftaran kepada Saudara Yeremia Immanuel. Kemudian untuk relawan mengajar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka mengajar, kami membutuhkan relawan untuk mengajar dalam program belajar bersama GIAKU sesuai dengan program studi atau belajar seperti yang tertera di atas. Lalu berikutnya seminar pasangan suami istri. Akan diadakan seminar pasutri dengan tema Stranger Marriage pada hari Rabu 7 Agustus 2024 waktu jam 6.30 sampai jam 9 malam. Tempat di ruang ibadah lantai 2. Pembicara Pendeta Cangkuiva dan Ibu Liana. Pendaftaran kepada Pendeta Heri Triatmoko. Lalu berikutnya untuk doa pernikahan. Akan diadakan doa pernikahan antara Andreas Natalia Utama, anak dari Bapak Sarmin dan Ibu Rusmiati dari Salatiga, dengan Elsa Dianita Febriani, anak dari almarhum Bapak Daniel Sulistianto dan Ibu Endang Susilowati, Kudus. Pada hari Sabtu 3 Agustus 2024 jam 11 siang, tempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus oleh Pendeta Mingus Minarto. Dukung dan dalam doa agar Tuhan berkenan menolong dan memberkati doa pernikahan kedua mempelai ini. Untuk warta-warta selanjutnya bisa disimak di warta cetak maupun elektronik. Sekarang kami akan menyambut apabila ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, mohon bisa berdiri. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, mohon bisa berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambutnya. Oke, sekarang kami akan menyambut bagi yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dari Senin sampai minggu ini. Yang berulang tahun silahkan bangkit berdiri, nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan sepanjang minggu ini. Mengucap syukurlah senantiasa dari hal-hal yang kecil sampai berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukurlah selalu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk gereja yang Tuhan berkati, untuk jemaat-Mu yang telah berdoa, bernyanyi bersama, melayani dengan berbagai macam talenta. Mengucap syukur untuk hidup dan keselamatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun.
Engkau telah tambahkan 1 tahun dalam hidup mereka. Berkatilah ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Berilah hikmat, berilah kekuatan. Biarlah mereka boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Dan Tuhan memberikan penghiburan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Berkat-berkat secara jasmani, berkat-berkat secara rohani. Berkat-berkat dengan anak-anak, cucu dan keluarga. Kami menyerahkan Kau memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami juga bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang membawa persembahan. Mereka memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan di gereja ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Memberikan berkat persembahan melalui kolektor. Mendukung pembelian mobil Hiace. Mendukung di dalam pembangunan toilet di panti asuhan di Banyumanik. Mendukung pelayanan diakonia setiap bulannya. Mendukung pelayanan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu. Anak-anak-Mu yang murah hati, Tuhan berkati. Tuhan berkati dengan limpahnya. Terima kasih, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan kalau mereka masih terus berjuang. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Lydia ya Tuhan, yang sampai dengan hari ini masih di ICU. Di rumah sakit Telogorjo, Tuhan jamahlah, sembuhkanlah, pulihkanlah, jamahlah, sembuhkanlah. Dan juga berkati jemaat-jemaat yang lain yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk para lansia. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah tua, bahkan yang sakit lama ya Tuhan. Engkau sendiri yang menjadi penghibur, memberi kekuatan kepada mereka. Berkati kota Kudus ini, berkati negara kami supaya aman, supaya stabil politiknya. Berkati supaya jemaat-Mu dan orang-orang masyarakat di kota Kudus ini boleh rukun, boleh menjadi sahabat satu sama lainnya. Tuhan berkati kota ini dan boleh menjadi tambah maju. Berkatilah perdamaian di dunia ini. Kami berdoa supaya kami boleh menjadi pembawa damai. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah aktivitas pekerjaanmu, perjalanan hidupmu. Allah Trinitas yang Maha Suci, agung dan mulia, Bapa sumber damai sejahtera, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus penolong dan penghibur, memberi kita berkat penyertaan dari sekarang ini
sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.